kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak dimanapun berada serta adik-adik yang kakak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka secara virtual UDEP MTS Negeri 1 Banyumas ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semangat terus dalam mengikuti kegiatan kepramukaan walaupun secara virtual. Oke, adik-adik semuanya yang kakak banggakan, di pertemuan yang perdana ini nanti Kak Ari akan menyampaikan materi tentang sejarah pramuka ya, baik itu sejarah pramuka dunia maupun sejarah pramuka di Indonesia. Kalian tentu harus tahu ya sejarah pramuka. Oke? Namun sebelum itu ya, nanti kita akan kenalan dulu. Nanti kita akan kenalan dengan kakak-kakak pembina pramuka kalian dan juga kakak-kakak dewan penggalang dari kelas 8 dan kelas 9 ya. Nanti kalian harus tahu siapa Pratama Putra dan siapa Pratama Putrinya ya, serta pengurus-pengurus pramuka yang lain tentunya. Oke? Baik, adik-adik semuanya ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya dengan melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga pertemuan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang kita latihkan hari ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Oke? Baik, untuk selanjutnya akan Kak Ari kenalkan dulu ya. Kalau Kak Ari insya Allah kalian sudah ada yang kenal ya, karena kita sudah sering sekali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ya. Jadi nggak perlu kenalan lagi ya, ini adalah Kak Ari. Kemudian untuk kakak-kakak pembina yang lain akan Kak Ari kenalkan, kalian lihat ya tayangan berikut ini. Oke, silahkan. Adik-adik ya, tadi kalian sudah kenalan sama kakak-kakak pembina ya. Nah, nanti dicatat namanya ya, dicatat namanya
Kemudian ya nanti kalian tentu ya akan banyak bertemu dengan kakak-kakak kalian dalam kegiatan pramuka ini. Untuk selanjutnya, ayo yang penasaran dengan pengurus pramuka kita yang keren-keren tentunya ya. Ayo kita saksikan perkenalan mereka. Ini tidak semuanya ya, tapi cukup mewakili anggota Dewan Penggalang kelas 8 dan kelas 9. Oke, simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hilmi Kurniawan dari kelas 9G. Jabatan saya di dalam kepengurusan Dewan Penggalang sebagai Pratama Putra. Ada sedikit motivasi buat adik-adik kelas 7 semuanya, yaitu teruslah berkarya dan berusaha, karena sesungguhnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan juga jangan mudah patah semangat dalam berlatih pramuka. Insya Allah, jika kalian semua bersemangat dalam berlatih pramuka, masa depan kalian akan lebih baik dan insya Allah akan sukses. Amin ya rabbal alamin. Sekian perkenalan dari saya. Bila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Tetap semangat untuk adik-adik kelas 7. Jaga kesehatan, jangan mudah menyerah, dan selalu taati protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Divitasari di kelas 9A. Jabatan saya adalah Pratama Putri. Saran saya buat semuanya tetap semangat buat belajar walaupun tidak ada gini, terus patuhi protokol kesehatan. Motivasi saya adalah teruslah percaya dan bekerja keraslah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 7? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Aulia Sairus Amiru, bisa dipanggil Faiz, dari kelas 9F. Jabatan saya dalam pengurusan DP sebagai sekretaris 1. Ada sedikit motivasi dari saya untuk adik-adik kelas 7, yaitu teruslah berusaha dan fokus pada impianmu. Jangan patah semangat untuk berlatih pramuka, dan semoga masa depan kalian sukses. Itu saja yang ingin saya sampaikan di perkenalan ini. Jika ada sepatah kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Pramata Azaria dari kelas 9G. Jabatan saya adalah sebagai sekretaris 1. Saran saya adalah tetap semangat dan disiplin walaupun dalam keadaan jarak jauh, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Motivasi saya adalah nek maju ojo mundur, nek mundur kudu maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Ayu Padmarini dari kelas 8F. Jabatan saya di sini adalah menjadi regu kerja bidang keimanan dan ketakwaan. Kata-kata motivasi dari saya untuk adik-adik semua adalah pramuka itu mengajarkan kita kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah. Jadi walaupun kita melaksanakan ekstrakurikuler pramuka ini secara virtual, harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 7? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan serta dalam kelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yulianto Wijaya, bisa dipanggil Yuli, dari kelas 9F. Jabatan saya dalam kepengurusan DP sebagai regu kerja bidang keindahan dan kebersihan lingkungan. Ada sedikit motivasi dari saya untuk adik-adik kelas 7, yaitu teruslah berusaha dan jangan pernah menyerah. Itu saja yang saya sampaikan di perkenalan ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmida Saista Nafisa, kelas 8D, nomor absen 12. Saya di sini menjabat sebagai anggota.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Al-Hajidi, kelas 9B. Jabatan Guru Kerja Bidang Pendidikan Kepramukaan. Saran semangat belajar dan jangan putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Anabanisha dari kelas 9E. Jabatan saya dalam kepengurusan DPS sebagai Regu Bidang Keimanan dan Ketakwaan. Saran untuk adik kelas: tetap semangat, pantang menyerah, karena sejatinya anak pramuka maju terus, pantang mundur. Motivasi untuk adik kelas: jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winandita Tasni Dewi, kelas 8G dari Regu Kerja Bidang Pendidikan Kepramukaan. Buat adik-adikku yang kelas 7, kalian tetap disiplin dan tetap semangat menjalankan tugas apapun itu dan dimanapun. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada jika kamu mau menyambutnya, dan keberhasilan pun ada jika kamu mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sefa Ramadhani dari kelas 8F. Jabatan saya di Regu Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban. Kata-kata motivasi saya untuk adik-adik semua yaitu: anggota Pramuka tak akan pernah mengenal kata menyerah. Pramuka senantiasa berjuang hingga titik darah penghabisan. Semangat adik-adik semua, fighting! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik adik-adik semuanya, tadi kalian sudah kenalan ya. Oke ya, keren-keren ya kakak-kakak kalian. Nanti kalian akan berlatih bersama dengan mereka ya, dengan kakak pembina juga. Makanya semangat ya dalam mengikuti kegiatan Pramuka dari awal sampai akhir. Pramuka, Praja Muda Karana. Coba tepuk Pramuka. Ya, ini 1 kali tepuk Pramuka. Oke ya, nanti kita akan banyak bermain dan juga banyak bernyanyi dan juga akan berlatih tepuk dan banyak sekali materi kepramukaan. Makanya ayo ikuti terus ya. Di pertemuan perdana ini kita akan membahas mengenai sejarah pramuka. Wah, kalian tahu siapa Bapak Pandu Dunia? Oke, betul sekali ya. Lord Baden Powell. Nah, nanti kalian akan Kak Ari kenalkan ya dengan pramuka dunia, sejarahnya bagaimana ya, pendirinya siapa, Bapak Pandu Dunia siapa, Bapak Pandu Indonesia siapa, nanti akan Kari jelaskan. Oke ya adik-adik, silahkan simak materinya dengan baik dari awal sampai akhir, jangan sampai terlewat ya, karena ini penting sekali. Oke, selamat menyaksikan, ini dia tayangannya. Sejarah singkat gerakan pramuka. Riwayat hidup Baden Powell. Nah, kita awali dari riwayat hidup Baden Powell sebagai Bapak Pandu Dunia. Ya. Lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Nah, ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Baik, lanjut ya. Ini adalah foto dari Bapak Pandu Dunia, Baden Powell. Tahun 1910, Baden Powell atau BP pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal pada tahun 1912. Kemudian menikah dengan Ophel St. Clair Somers ya, dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord ya, dari Raja George pada tahun 1929. Kemudian Baden Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Oke, ya ini adalah riwayat singkat BP atau Baden Powell. Sejarah pramuka dunia. Awal tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Ya, sekali lagi, ini bukunya namanya Scouting for Boys.
Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lainnya, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boys Code, ya, tadinya hanya untuk laki-laki yang namanya Boys Code. Kemudian ya, tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Ya. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Nah, ini ya, ini gelarnya Chief Scout of the World. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke ya, itu adalah perjalanan Baden Powell mendirikan gerakan kepanduan dunia. Pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Ya. Beliau mendapatkan sebidang tanah. Oke, ulangi. Ya. Beliau mendapatkan sebidang tanah di Chingford, ya, Chingford, yang kemudian digunakan sebagai taman pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Ya, Gilwell Park. Nah, ini adalah taman untuk para pembina pramuka dan anggota pramuka melaksanakan kegiatan sebidang tanah yang sangat berarti untuk pembentukan karakter generasi pramuka. Sampai di sini, ini adalah sejarah pramuka dunia yang kakak ambil secara singkat. Baik, kemudian sejarah gerakan pramuka Indonesia. Gagasan Baden Powell yang cemerlang dan menarik akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Belanda dengan nama Pathfinder. Nah, ini ya. Kemudian oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia. Didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV, ya, NIPV, Netherlands Indies Pathfinder Vereniging, ya, Vereniging, ya. Ini adalah NIPV. Dulu belum berupa gerakan pramuka, tapi masih Pathfinder, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda, ya. Kemudian dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfindery, maka Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama, ya, Pandu untuk kepanduan. Pathfindery kemudian dilarang. Setelah dilarang, kemudian Kiai Haji Agus Salim menggunakan kata pandu atau kepanduan untuk gerakan pramuka di Indonesia. Kemudian sekitar tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan. Wah, banyak sekali ya. Yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, POPINDO, PKPI. Ya, ini singkatannya, nanti kalian bisa baca. Menyadari kelemahan, ya, ada, ya, ketiga federasi melebur menjadi satu dengan nama Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Ya. Dari ketiga ini melebur menjadi Perkindo. Kemudian dengan bantuan Perdana Menteri, ya, Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres. Nah, ini menghasilkan Kepres nomor 238. Ingat ya, Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka, yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS, ya, Presiden RI, yaitu ER Juanda. Ini Kepres tentang gerakan pramuka nomor 238. Nah, di dalam Kepres ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. Kayak ini adalah perjalanan pramuka. Kemudian
pelantikan Mappinas, Warnas, dan Warnari di Istana Negara. Ikuti ya Devil Pramuka ya, untuk diperkenankan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji gerakan pramuka. Dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Hari Pramuka. Ya, adik-adik semuanya, itu adalah secara singkat gerakan pramuka di dunia dan di Indonesia. Jadi perjalanannya mulai dari ya dibawa oleh Baden Powell ya, kemudian ya dikenal oleh orang Belanda pramuka dengan nama Pathfinder ya, Pathfinder. Kemudian dari Pathfinder itu berubah ya menjadi gerakan kepanduan, dari kepanduan kemudian berubah lagi menjadi gerakan pramuka, dan pramuka kemudian disahkan ya atau dilantik ya, ada Mappinas, Warnas, Warnari ya dan sebagainya, dilaksanakan Devil ya, arak-arakan kegiatan gerakan pramuka yang sangat meriah tentunya, penyerahan panji-panji gerakan pramuka pada tanggal 14 Agustus. Makanya pada tanggal 14 Agustus itu diperingati Hari Pramuka. Oke adik-adik ya, tadi kalian sudah menyimak ya sejarah pramuka, baik sejarah pramuka dunia maupun sejarah pramuka Indonesia. Perjalanannya cukup panjang ya ternyata. Nah, itulah sekelumit mengenai sejarah pramuka kita. Mudah-mudahan ya kalian nanti bisa lebih paham ya apa itu gerakan pramuka, dan diharapkan nanti kalian semakin cinta dan semangat dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Oke adik-adik semuanya, untuk materi hari ini Kak Ari anggap cukup ya. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Tetap semangat, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya ya. Demikian dari kakak, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.